Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di hari Selasa pada pertemuan ke-14 pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Tiba saatnya kita untuk pemaparan materi dari materi yang telah kalian baca dan juga kalian catat sebelumnya. Hari ini kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu berkenaan dengan teks eksplanasi. Langsung, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menentukan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang kalian dengar atau kalian baca. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Sebelum Ibu memaparkan mengenai pengertian dari teks eksplanasi, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui mengenai teks eksplanasi sebelumnya? Jika tidak, kita dengarkan pemaparan berikut. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu atau terbentuknya suatu fenomena, boleh alam, sosial, ilmiah, atau budaya. Teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi, intinya yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah suatu teks yang di dalamnya menjelaskan, boleh menjelaskan hubungan peristiwa, boleh menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, atau menjelaskan tentang terbentuknya suatu fenomena. Fenomenanya boleh alam, boleh sosial, boleh ilmiah, atau budaya. Dan di dalam teksnya, teks eksplanasi akan menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yaitu di dalamnya kalian akan memaparkan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi atau fenomena tersebut bisa terjadi. Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Bagaimana proses kejadiannya? Itu adalah teks eksplanasi. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi boleh bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Ataupun boleh mengenai fenomena sosial, misalnya berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Atau boleh mengenai fenomena budaya atau fenomena ilmiah. Itu adalah contoh dari fenomena yang biasa dibahas di dalam teks eksplanasi. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan, kita lihat di sini ada contoh dari teks eksplanasi. Rokok merupakan gulungan yang terdiri dari tembakau dan dibungkus oleh kertas atau daun nipah. Ukuran rokok bervariasi, ada yang 70 mm, juga ada yang mencapai 120 mm, dengan diameter kurang lebih 10 mm. Salah satu ujung rokok dibakar, kemudian ujung lainnya dihisap supaya asapnya bisa dihirup melalui mulut. Rokok mengandung kandungan yang berbahaya bagi manusia. Salah satunya adalah zat nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan. Darah cepat membeku, merusak jaringan otak, dan mengeraskan dinding arteri.
Oleh sebab itu, pemerintah juga semakin gencar menyuarakan bahaya rokok. Bahkan bahaya-bahaya rokok sudah jelas tertulis di bungkusnya. Bahaya tersebut antara lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, penyakit jantung, dan sangat berbahaya bagi ibu hamil. Kesadaran tentang bahaya rokok perlu ditingkatkan karena sekarang ini banyak sekali orang yang tak mengindahkannya dan tidak mempercayainya. Padahal sudah banyak bukti nyata mengenai bahaya rokok. Salah satunya kondisi paru-paru yang perlahan-lahan akan menguning. Di samping itu, rokok juga bisa mencemari lingkungan sekitar. Ini merupakan contoh dari teks eksplanasi. Kenapa ini dikatakan sebagai teks eksplanasi? Kita kembali ke pengertian teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang di dalamnya menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Di sini kita lihat, di sini menjelaskan tentang proses bahaya rokok, bagaimana prosesnya rokok bisa membahayakan tubuh manusia ataupun lingkungan sekitar. Dan yang namanya teks eksplanasi itu adalah menjelaskan mengenai suatu fenomena. Boleh alam, boleh sosial, boleh ilmiah, boleh budaya. Dan di sini kita lihat ini merupakan fenomena sosial dari bahaya rokok. Dan di sini pun menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat. Kita lihat di sini ada tanda menyebabkan, oleh sebab itu. Jadi ini merupakan teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan proses bagaimana rokok bisa merusak tubuh manusia dan yang dijelaskannya itu adalah fenomena sosial. Berarti ini adalah teks eksplanasi. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada banyak ciri dari teks eksplanasi. Di sini Ibu akan memaparkan 3 ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah memiliki topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmiah, atau budaya. Jadi topiknya itu akan berkaitan dengan kalau tidak fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, atau budaya. Dan yang kedua adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Tidak merupakan suatu kebohongan. Dan yang ketiga, menggunakan kata penanda urutan waktu dan hubungan sebab akibat kausalitas. Apa Bu yang dimaksud dengan kata penanda urutan waktu dan hubungan sebab akibat kausalitas? Nanti akan kita pelajari di kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bisa dipahami ya, 3 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Di sini kembali lagi kita pada contoh teks eksplanasi yang tadi. Rokok merupakan gulungan yang terdiri dari tembakau. Tadi sudah Ibu bacakan. Kita lihat di sini, kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri yang pertama, memiliki topik. Topiknya itu boleh fenomena alam, boleh sosial, boleh ilmiah ataupun budaya. Dan kita lihat di sini topiknya itu mengenai fenomena sosial. Berarti ciri yang pertama ada di dalam teks yang ini. Dan yang kedua, ciri dari teks eksplanasi adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Di sini dijelaskan juga kandungan dari zat rokok di sini merupakan fakta. Berarti di ciri yang kedua juga ditemukan di dalam teks ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata penanda waktu dan hubungan sebab akibat. Kita lihat di sini di dalam teks ini ada hubungan penanda waktu. Contohnya di sini adalah kemudian merupakan penanda waktu dan juga menggunakan hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan menyebabkan oleh sebab itu. Lebih jelasnya nanti akan dipelajari dalam kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Paham ya? Materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama kita meraih cita-cita.